Minggu pertama ketika saya berbicara tentang Abraham, maka saya ingin melanjutkan bagian daripada Abraham. Ada 4 bagian kalau Bapak Ibu belajar tentang Abraham, yaitu pertama belajar tentang visi Tuhan. Jadi semua kita ketika kita belajar tentang Abraham, baca kitab Abraham dari Kejadian pasal 12 sampai ke 22, kita belajar tentang visi Tuhan. Apa visi Tuhan dalam hidup saya? Apa visi Tuhan taruh supaya saya berada di komunitas atau di keluarga, atau di komunitas di tempat Bapak Ibu berada di gereja, atau tempat pekerjaan. Apa visi Tuhan untuk kedepannya, untuk saya harus kerjakan. Jadi kita tidak sekedar hidup, tapi kita punya tujuan. Orang yang hidup punya tujuan, maka percayalah kemanapun dia pergi, dia pasti tahu apa yang harus dia lakukan. Kemanapun dia berjalan, dia pasti tahu bagaimana harus menjaganya. Hal-hal yang gak penting, hal-hal yang membuat hidupnya bikin rusak dalam perjalanan hidupnya, pasti dia akan tolak karena dia tahu bahwa dia mengerjakan berdasarkan visi Tuhan. Yang kedua, bicara tentang Abraham adalah bicara tentang yang namanya tidur. Ya, ketika Bapak Ibu baca dalam Kejadian 15, 16, 17, pada saat-saat tertentu ketika Abraham sudah merasa capek, lelah dalam hidup ini, maka Abraham banyak dia tidur. Nah, tidur yang dimaksudkan adalah bukan tidur secara jasmani aja. Memang saudara perlu tidur, sebab kalau saudara nggak tidur, pasti saudara nggak akan kuat. Pasti saudara pasti akan lemah, berpikir kurang, fisiknya juga kurang, dan sebagainya. Makanya kalau Bapak Ibu ketika cek sama dokter, dokter selalu tanya bahwa tidurnya gimana, cukup tidak. Manusia paling tidak tidur harus 8 jam. Itu kalau fisiknya, saudara, secara fisik. Tapi tidur dalam Alkitab itu berbicara tentang apa? Emosi kita, kehendak kita, kemauan kita, kemanusiaan kita, kedagingan kita harus kita tidurkan. Ada banyak kali kita mau coba untuk berpikir, untuk mau melakukan karena ego kita, karena emosi kita, karena kedagingan kita muncul. Tapi Allah mengajari seperti Abraham, ketika waktu pun dia harus bisa melakukan, tapi Allah izinkan dia harus tidur. Apa saudara? Tujuan tidur supaya apa? Allah berbicara lagi tentang tujuan Allah. Allah berbicara lagi tentang visi Allah. Allah berbicara lagi tentang rencana-rencananya, pertolongan-pertolongannya. Supaya apa? Supaya kita tahu, saudara, bahwa yang hidup dalam hidup kita ini adalah Kristus, dan 99,99% yang mengerjakan dalam hidup kita adalah lebih banyak Kristus, bukan kita. Dia yang menyiapkan segala sesuatunya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ketika Abraham berada selalu, ketika selesai dia tidur atau selesai Allah berbicara, selalu ada mezbah, selalu ada ucapan syukur, selalu ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu tidak membawa korban binatang atau membawa korban persembahan ke gereja, tetapi ketika kita melewati banyak proses hidup ini, lalu keluar dari mulut kita ucapan syukur, itu adalah korban yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita melewati proses hidup yang sulit, tapi kemudian kita bisa menerima itu, kita bisa melewati itu adalah korban yang hidup yang memuliakan nama Tuhan. Ya, nah itu yang ketiga. Yang keempat, saudara, berbicara tentang Abraham yang hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, yang namanya sahabat. Ternyata saudara, Tuhan menjadikan Abraham itu adalah sahabat dia. Nggak semua orang dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu baca, Allah secara spesifik, Allah bicara tentang dia sahabat saya.
Ya. Banyak kali Allah coba berbicara tentang dia orang yang berkenan. Dia anak saya. Tapi bicara sahabat, itu dalam Alkitab Allah cuma bicara kepada satu tokoh yang disebut dengan Abraham. Saudara, mari buka dengan saya Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Oke, mulai ayat 22. Yang monitor sini dikecilin aja karena dia. Oke, yang penting monitor di sini bisa. Oke. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman dan perbuatan itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Dengan jalan demikian, dengan jalan apa? Dengan jalan iman dan perbuatan itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Dengan jalan demikian yang di atasnya, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena Abraham percaya kepada Allah, karena Abraham beriman kepada Allah, iman bisa timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, lalu kemudian timbul kepercayaan, keyakinan yang sungguh kepada Tuhan, maka ini disebut sebagai kebenaran. Perhatikan, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ternyata jadi sahabatnya Tuhan, saudara, tidak perlu saudara harus bawa uang, saudara bawa makanan, saudara persembahkan rumah, saudara kasih mobil misalnya ke Tuhan atau ke gereja kemana saja. Menjadi sahabat Allah cukup dengan percaya dan mengimani Tuhan. Gampang Bapak Ibu? Percaya dan mengimani Tuhan. Karena apa? Karena ternyata Abraham sepanjang hidupnya, dia menjadi disebut sahabat Allah karena dia percaya. Karena dia mengimani. Saudara punya sahabat dalam dunia ini. Kalau saudara percaya sama dia, saudara kasih titip uang misalnya sama dia, tolong bantuin jagain ya sebentar, aku mau ke kamar kecil, aku mau ke WC sebentar. Lalu kemudian dia jaga, ketika saudara keluar dari kamar kecil, lalu kemudian uang itu masih tetap utuh, maka saudara percaya bahwa dia sahabat saudara. Betul Bapak Ibu? Tapi kalau saudara tidak percaya sama dia, jangankan uang saudara, ya. Omongan aja belum tentu saudara percaya sama dia. Karena saudara tidak percaya bahwa dia bisa dipercaya, saudara. Jadi kunci utamanya adalah percaya dan iman. Seperti Abraham kalau mau jadi sahabat Allah. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, dalam 1 Korintus dikatakan bahwa kita itu, Yohanes pasal 15, disebutkan kita itu sahabatnya Allah. Kalau kita percaya kepada Tuhan, mengimani kepada Tuhan, dengan cara kita mengasihi Tuhan, lalu kemudian kita mengasihi sesama kita, maka disebut kita adalah sahabatnya Allah. Mari buka dengan saya, Yohanes pasal yang ke-15, saudara. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11 mulai, supaya Bapak Ibu lebih gampang baca sampai dengan ayat yang ke-15. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Saudara bisa tinggal dalam kasih itu kalau saudara percaya sama Yesus. Maka Yesus akan membuat hidupmu seperti pohon anggur yang menghasilkan buah pada musimnya. Kemudian ayat 10, 15 ayat 10.
Jika kamu menuruti perintahku, karena saudara percaya lalu kemudian saudara ikuti perintah Tuhan, maka kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu yang Yesus ngomong, perintah Tuhan. Saudara, kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, perhatikan baik-baik. Kamu adalah sahabatku. Tuhan ngomong sama saudara. Setiap orang yang baca firman ini, setiap orang yang percaya kepada dia. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ternyata saudara sama seperti Abraham. Dia percaya, dia mengimani, lalu kemudian dia bertindak. Lalu seperti itulah Tuhan katakan, kalau kamu percaya sama aku, perintahku kamu lakukan karena kamu percaya walaupun tidak melihat. Alkitab berkata, kamu adalah sahabatku. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Sekali lagi Allah berkata, sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi Bapak Ibu Saudara, sahabat itu bukan hanya cuma saudara punya pertemanan dalam dunia, tetapi sahabat itu yang paling utama adalah saudara bersahabat dengan Tuhan. Jadi persahabatan dengan dunia, persahabatan dengan sesama teman kita selama kita tinggal di bumi ini, itu modelnya harusnya ngeliat berdasarkan patron, parameternya saya bersahabat dengan Tuhan. Jadi kalau saya bersahabat dengan Tuhan, maka model itulah yang saya harus pakai, cara itulah yang saya harus pakai, parameter itulah yang saya harus pakai untuk saya bersahabat dengan sesama teman saya. Gitu loh. Jangan model saya dengan teman di bumi, kemudian saya pakai untuk cara dengan Tuhan. Ini salah. Saya sama Tuhan bersahabat, lalu kemudian cara itu, model itu, parameter itu saya pakai untuk saya berbagi dengan sahabat di muka bumi ini. Nah, saudara, kalau begitu mari kita lihat model seperti apa persahabatan antara Abraham dengan Tuhan. Oke? Antara Abraham ini dengan Tuhan, modelnya kayak apa. Kata sahabat, kalau Bapak Ibu baca dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 23 tadi, Tuhan menyebut Abraham sahabat, itu kata yang dipakai namanya pilos. Pilos itu mengandung arti atau pengertian adalah begini. Teman dekat yang hatinya dan pikirannya itu sejalan atau cocok. Sekali lagi, kata pilos. Pilos artinya adalah begini. Teman dekat yang hatinya dan pikirannya itu cocok atau sejalan. Serta bisa menerima apa adanya. Sekali lagi, kata pilos bahasa Gerikanya artinya adalah gini. Teman dekat yang bisa cocok hati dan pikirannya itu bisa sejalan, bisa nyambung, lalu kemudian bisa menerima apa adanya. Saudara, Tuhan bersahabat dengan Abraham, Tuhan itu rugi. Kenapa?
Sebab Abraham banyak kekurangan. Abraham sepertinya Tuhan itu banyak dibohongi oleh Abraham. Tapi sejak awal ketika Tuhan melihat Abraham, Tuhan dari awal sudah bilang, ini pilos orang ini. Ini orang ini cocok dengan saya. Hatinya, pikirannya itu sejalan dengan saya. Sekalipun dia dengan banyak kekurangan, dia banyak kelemahan. Tapi saya mau menjadi sahabatnya. Sebaliknya, Abraham itu dapat untung ketika dia bersahabat dengan Allah. Sebab apa? Sebab Tuhan yang punya segala-galanya, Tuhan yang menciptakan segala-galanya, Tuhan yang memiliki langit dan bumi, surga dan bumi, mau bersahabat dengan dia, dengan segala kekurangannya. Jadi saudara, kalau saudara bersahabat dengan Allah, saudara tidak akan rugi. Sebab apa? Banyak kali kita diuntungkan lewat persahabatan dengan Allah. Amin. Kalau mau jujur saudara, kayaknya Tuhan yang kaya. Kita itu nggak punya apa-apa. Saudara punya uang berapa M saudara? Entah itu ember-ember berapa saudara? Saudara punya uang. Tuhan itu melebihi daripada semuanya itu. Masa sih orang yang kaya, paling kaya situ saudara, seperti Raja Salman, mau bersahabat dengan saudara? Betul Bapak Ibu? Siapa kita, tapi dia mau bersahabat dengan kita. Matanya tertuju sama kita. Itu baru sisi satu saudara. Ya, dia sahabatnya kita. Lalu kemudian sisi yang kedua sih, mana ada seorang sahabat yang mau bisa nunggu jagain kalau memang bukan betul-betul dia sahabat sejati atau sahabat sehidup semati. Betul Bapak Ibu? Betul? Siapa yang mau jaga gitu loh? Siapa yang mau lindungi? Siapa yang mau tolong? Kalau bukan betul-betul dia seorang sahabat yang sejati. Saya ini tipe orang kalau sakit itu paling banyak rewel permintaan. Ketika saya sakit itu pasti kadang-kadang saya sakit sini, saya kadang-kadang minta tolong Mam, tolong Mei, tolong Jordan gitu. Urutin, pijitin, minta ini, minta itu saudara. Kalau istri saya enggak sabar saudara, makan sendiri sana. Ambil sendiri sana. Kenapa saudara? Karena memang tipe saya rewel gitu ya. Ibu-ibu bisa lihat suaminya itu tipenya rewel enggak kalau sakit. Manja enggak kalau sakit saudara. Itu baru sakit sementara. Nah kalau misalnya sakitnya sampai seperti Ibu Rifka tadi masuk rumah sakit gitu loh saudara. Kalau bukan dia sahabat sejati Tuhan, dia akan tidak mau nungguin kita. Betul Bapak Ibu? Ya, gitu loh. Nah saudara, teman dekat. Jadi kalau Bapak Ibu, kenapa Yesus mau bersahabat dengan Abraham? Karena Yesus tahu dalam hidup Abraham, aku sedang mau ngajari dia model persahabatan itu jadi contoh supaya kita ketika berjalan dalam hidup ini, kita ambil contoh Abraham ketika kita bersahabat dengan siapa saja. Kita berteman dengan siapa saja. Kita membagikan hidup kita kepada orang lain dengan siapa saja. Saudara, kalau saudara bersahabat, saudara tidak pernah ngelihat dari mana statusnya, dari mana asal usulnya, bagaimana latar belakangnya, tidak. Tapi saudara pasti akan bersahabat dengan dia karena saudara mau menjalin pertemanan dengan dia. Betul Bapak Ibu? Betul kan? Sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan mau bersahabat dengan saudara Tuhan tidak lihat kamu orang baik, kamu orang berdosa, kamu banyak melakukan, kamu banyak ke gereja, kamu apa semua. Tidak. Bagi Tuhan adalah begini, kalau kamu percaya sama aku, lalu kamu mengimani aku, kamu ikuti perintahku, maka Tuhan melihat begini, ada orang yang cocok dengan hati saya, ada orang yang sepikiran dengan saya, ada orang yang saya siap bentuk dia menjadi serupa dan segambar dengan saya. Maka Yesus mau jadi sahabat saudara. Amin. Itu
Pertama, jadi kalau saudara disebut Tuhan sahabat, kita bersyukur bahwa model kayak begini yang penuh kekurangan, Tuhan mau ubah menjadi seperti Kristus. Model begini yang banyak dengan segala hal yang tidak baik. Tapi Tuhan mau menyatakan isi hatinya sama saya. Saudara, persahabatan Abraham dengan Tuhan itu, Allah melihat bahwa banyak rugi, tapi Allah tidak melihat itu sebagai satu kerugian. Tetapi Allah melihat itu sebagai satu pribadi yang dimana pribadi itu adalah orang kepercayaannya. Jadi saudara, kalau saudara mau bersahabat dengan orang lain, saya ingin ngajak, jangan jadikan sahabatmu itu sebagai objek. Tapi jadikan dia sebagai subjek. Artinya begini, kalau kamu mau bersahabat dengan siapa saja, sebagaimana Yesus menjadikan kamu itu sahabat subjek, bukan objek. Kalau subjek, Yesus jadikan kau pribadi. Dengan segala kekuranganmu, dengan segala kelebihanmu, dengan segala keadaanmu, dia tetap hormat dan mengasihi engkau. Tapi kalau saudara jadikan sahabatmu itu objek, maaf bicara, saudara akan menjadikan dia, maaf bicara, sapi perah. Saudara akan menjadikan dia, apa untungnya saya bersahabat dengan dia. Lalu saudara akan hitung-hitungan sama dia. Lalu kemudian saudara pasti akan berkata, akan lihat begini, wah kalau begitu lebih baik gak usah deh, saya rugi. Gitu loh. Ketika saudara bersahabat tidak melihat untung dan ruginya. Kenapa? Ketika Tuhan bersahabat dengan saya, bersahabat dengan Abraham, itu ada banyak energi yang Tuhan keluarkan, tapi Tuhan tetap mau setia sama Abraham. Ada banyak korban yang Tuhan keluarkan untuk Abraham, tapi Tuhan tetap mau terus berkorban untuk Abraham. Ada banyak hal kepahitan yang Tuhan alami, tapi Tuhan tidak pernah simpan di hati kepahitan itu. Tapi Tuhan tetap menerima Abraham itu apa adanya. Ada banyak cara-cara yang membuat Tuhan itu hilang sabar, saudara, sama Abraham. Tapi kemudian Tuhan tetap menghargai Abraham. Tetap Abraham ambil keputusan. Tuhan tidak pernah intervensi keputusan Abraham. Saudara, dari mana? Sebenarnya Kejadian pasal 22. Kalau Bapak Ibu baca, sebenarnya 3 hari Tuhan kasih Abraham waktu dalam perjalanan dia menuju ke Gunung Moria untuk anaknya mau dipersembahkan. Itu kesempatan bagi Abraham untuk beralih pikiran dari tidak mau mengkorbankan anaknya, dia bisa. Tapi Abraham tetap percaya sama Tuhan. Lalu kemudian Tuhan kasih kesempatan sama Abraham sabar nungguin selama 3 hari. Sabar nungguin 25 tahun Abraham berubah. Sabar nungguin Abraham punya integritas yang benar sama Tuhan. Sabar nungguin Tuhan bisa menguasai diri untuk ngelihat kelakuan Abraham yang kadang-kadang bisa jengkelkan, yang bisa kadang-kadang kalau Tuhan itu mau marah itu bisa aja Tuhan buat. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Ada banyak hal yang rugi yang Tuhan dapatkan dari Abraham. Tapi saudara, Tuhan melihat jauh ke depan, bukan sekarang. Saudara, ketika saudara mau bersahabat dengan orang, maka saudara tidak akan melihat statusnya. Yang seperti saya bilang tadi, jangan jadikan dia objek, tapi jadikan dia subjek, pribadi. Hargai dia dengan segala keputusannya, terima dia dengan segala kekurangannya. Lalu kemudian mau belajar mengajak dia juga bersama-sama. Lalu kemudian kalaupun juga keputusannya tidak seperti keputusan kita, bukan berarti bahwa dia sudah benci kita. Tapi kita sedang belajar menghargai orang tersebut. Amin Bapak Ibu? Amin?
Termasuk di dalamnya ketika pasangan kita pun juga tidak mau, saudara, maka kita pun juga belajar untuk menghargai keputusan itu. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama. Jadi Tuhan itu ngelihat Abraham itu bukan objek, tapi Tuhan melihat subjek. Kalau Tuhan ngelihat subjek, tadi Tuhan lihat pribadinya Abraham, bukan kekurangannya Abraham. Ada banyak hal yang baik dalam hidup orang tersebut. Saudara, saya ingin nanya kepada saudara. Pinjam pulpen. Apa yang saudara lihat ketika saya kasih lihat ini sama Bapak Ibu sekalian? Halo? Hah? Siapa yang bilang lihat titik? Angkat tangan. Oke. Ada yang lain, lihat apa? Oke. Kita banyak kali selalu lihat sahabat kita, itu ada titik satu yang jelek dalam hidupnya. Kita tidak pernah ngelihat kertas merah yang besar ini dalam hidup orang itu yang luar biasa. Kalau kita jadikan dia objek, maka kita akan melihat kekurangannya. Itu salahnya banyak tuh, dosanya banyak tuh, yang dia buat kayak gitu tuh. Itu aku tuh korban berapa kali loh, kamu jangan-jangan juga kayak begitu. Tapi saudara tidak pernah lihat baiknya orang itu lebih banyak daripada yang jeleknya. Amin. Amin Bapak Ibu. Buktinya, saya tadi yang mana Bapak Ibu lihat apa? Lihat titik, gak pernah lihat kertas merah yang besar ini loh. Mana lebih banyak yang merah apa yang titik? Kenapa? Karena kita manusia berdosa cenderungnya melihat dosa, bukan melihat kebaikan. Betul Bapak Ibu? Makanya gak heran ketika kita bersahabat, teman kita bikin kesalahan satu aja yang betul-betul menyakitkan kita. Kemudian kita bisa kecewa. Tapi kita tidak pernah memperhitungkan 9 kebaikan yang sudah dia kerjakan untuk kita. Betul Bapak Ibu yang saya bilang? Sama dengan Tuhan. Tuhan itu gak lihat titik ini loh sama Abraham. Tapi Tuhan ngelihat kertas besar merah ini dalam diri Abraham. Dalam hati Tuhan, dalam pikiran Tuhan, Abraham itu subjek, bukan objek. Dalam hati Tuhan dan pikiran Tuhan, Abraham itu menjadi pribadi yang mulia. Pribadi yang sama nanti seperti dia. Tapi bukan ngelihat satu titik ini. Jujur ibu-ibu, bapak-bapak, yang lebih banyak kadang-kadang kita ingat ketika marah, kebaikan pasangan kita atau kejelekan yang dia buat sama kita 2-3 tahun yang lalu. Bapak Ibu yang jawab loh ya, bukan saya loh ya. Jadi kalau marahin pasanganmu, bukan saya. Karena apa? Karena kita jadikan dia objek, bukan subjek. Belajar berubah seperti Abraham, seperti Tuhan. Berubah jadikan Abraham itu subjek, bukan objek. Pasanganmu banyak kekurangan, tapi dia banyak kelebihannya. Amin saudara? Ya, banyak kelebihan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya. Yang kedua, kenapa Tuhan mau jadikan Abraham itu sebagai sahabat dia? Sebab persahabatan Tuhan itu persahabatan yang disebut dengan kekal. Sekali lagi, persahabatan Tuhan dengan Abraham itu persahabatan kekal. Saya pernah berbicara tentang
kasih karunia grace, yang dimana Abraham itu mendapatkan grace itu ada 4 hal. Tetapi grace yang terakhir adalah itu bicara tentang perjanjian kekal kasih karunia. Perjanjian kekalnya itu apa? Perjanjian kekalnya itu adalah begini, kamu sahabatku. Dan itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Sekalipun dunia ini berakhir, saudara. Berbicara tentang sahabat kekal, Yesus adalah sahabat kekal kita. Bicara adalah begini Bapak Ibu. Kenapa disebut bicara persahabatan kekal? Sebab saudara nanti sahabat sama Tuhan bukan hanya cuma saudara kenal di bumi, tapi nanti saudara ketika berada di sama dengan Tuhan, dalam di surga, dalam kekekalan, saudara tetap jadi sahabatnya Tuhan. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang menganggap saudara bahwa saudara bersahabatnya adalah sahabat yang biasa, harusnya kita orang yang percaya ngikutin modelnya Tuhan dalam persahabatan kita dengan siapa saja. Itu adalah seperti Kristus, walaupun kita tidak bisa kekal seperti Kristus. Ya, karena dibatasi oleh waktu, oleh keadaan, karena kita harus dipanggil oleh Dia. Ya. Tapi minimal saudara, seperti Kristus memiliki persahabatan yang kekal sama kita. Bukan cuma sampai sekarang, sampai nanti kita masuk ke liang kubur. Tapi persahabatan kita sama Kristus sampai kepada kekekalan. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara persahabatan kekal, itu bicara begini saudara, bahwa nilai-nilai yang Yesus ajarkan sama saya tentang persahabatan, nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kekekalan yang dipakai sepanjang masa, yang dipakai terus waktu ke waktu, tidak pernah habis. Saudara, tidak pernah habis. Kita bicara tentang persahabatan, tentang masalah kepercayaan. Itu tidak pernah kamusnya diajarin oleh siapapun selain daripada Kristus yang ngajarin tentang percaya sama orang. Sebagaimana aku percaya sama kamu, percayakan itu kepada orang yang dapat dipercaya. Kata Paulus kepada Timotius. Dan itu terus berlangsung saudara, terus berlangsung. Kenapa saudara? Karena Kristus adalah kekekalan. Makanya produk yang dihasilkan Kristus sebagai kekekalan adalah nilai-nilai kekekalan. Kalau saudara pakai itu nilai-nilai dalam persahabatan saudara, sepanjang saudara hidup, sepanjang temanmu akan hidup, itu akan jadi kenangan yang indah bagi dia. Bukan sebagai sesuatu yang membuat melupakan engkau. Ketika saudara bicara integritas dalam persahabatan, apa yang ada di mulut itu seperti yang ada di dalam hati. Dan kemudian ketika orang berjalan ketemu dengan orang lain, maka orang akan berkata orang ini integritas. Ketika saudara jadi orang yang jujur, karena Kristus hidup dalam hidupmu. Ketika engkau memperlakukan orang temanmu yang lain dengan orang yang jujur juga, maka orang itu akan menilai bahwa engkau adalah pribadi, identitas orang yang jujur. Sehingga saudara apa? Dimanapun saudara pergi berada, sampai mungkin saudara sudah lupa sama dia. 40 tahun kemudian baru saudara ketemu sama dia. Lalu kemudian dia ingat saudara telepon dia atau dia telepon saudara. Lalu kemudian dia pasti ingat, ini orang jujur. Karena apa? Karena Kristus adalah kekekalan itu. Dan Kristus adalah kebenaran itu. Yang diajarkan, yang dibagikan, yang kita lihat contoh modelnya adalah produk kekekalan. Dan itu akan terus saudara akan pakai terus sampai nanti ketemu sama Tuhan. Juga sama nilainya.